Selamat malam. Pada malam ini saya ingin berkongsi satu ayat Alkitab yang saya petik daripada buku Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam, yang berbunyi seperti ini. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita sebagai manusia biasa, kita tidak lari daripada merasa bimbang ataupun khawatir, cemas tentang sesuatu perkara, khususnya untuk masa depan. Dan mungkin ada yang macam sedang sakit, bagaimana mau sembuh, dan juga macam manalah keadaan jika bukan sembuh pula tapi bertambah teruk. Ataupun juga mungkin ada yang berfikir tentang keuangan, yang mungkin masalah keuangan, masalah hutang di sini sana, dan perkara-perkara tertentu. Banyak benda-benda yang kita terfikirkan tentang anak-anak dan sebagainya. Tetapi daripada kita terlalu berfikir tentang sesuatu perkara, kita sehingga menyebabkan kita rasa stres, murung ataupun tertekan, sehingga kita lupa ada satu tempat mengadu yang sangat besar kuasanya. Dan ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha mendengar. Tuhan tahu segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kita. Kita terbatas, masa depan kita tidak tahu, tetapi Tuhan itu maha tahu. Sebab itulah kita perlu percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Kita perlu percayakan keinginan hati kita, harapan kita, cita-cita kita, ataupun hajat kita ini kepada Tuhan. Kita perlu percayakan kepada Dia, biar Dia yang atur kita. Apabila kita sudah serahkan percaya kita kepada Dia, kita akan rasa lega. Contoh, kalau kita contohnya kalau kita melalui satu lorong yang gelap, kalau kita yang di depan kita takut kan, kita takut macam mana nih ya, saya bimbang kalau ada lubang besar di depan, ada jurang besar di depan kan. Tetapi kalau kita ingat dan kita sedar bahwa hidup ini ada pemimpin yang besar yang boleh kita percaya, biar kita di belakang Dia, kita letak Tuhan di depan yang atur perjalanan hidup kita, yang atur perjalanan yang kita tidak tahu ini. Kita meraba-raba sebab hal yang akan berlaku besok pun kita tidak tahu. Jadi eloklah kita percayakan kepada Tuhan yang memimpin di depan. Satu perjalanan yang gelap gulita, yang kita meraba-raba, kita tidak tahu. Jangan kita percayakan diri kita di depan. Lebih baiklah kita ke belakang dan kita percayakan perjalanan itu kepada Tuhan yang maha tahu, yang pegang segala kendali di dalam hidup kita. Apabila kita mempercayakan Dia di depan, kita hendaklah dengan penuh rasa yakin dan menyerahkan sepenuhnya ke kejadian, apa saja kejadian yang bakal berlaku di hadapan. Karena kita sudah berdoa, kita sudah berharap kepadanya. Dan apabila kita berserah kepada Dia, satu yang kita perlu akun, seperti aku janji kan, seperti aku janji, kita perlu akur. Tuhan, saya serahkan perjalanan hidup saya ini kepada Engkau, dan saya akur, dan saya akur untuk menurut apa saja yang Engkau izinkan terjadi di masa depanku, dan aku akan bersyukur apa adanya yang Engkau akan berikan kepadaku. Nah, kalau kita sudah berserah dengan ucapan syukur, kita bersyukur apa yang Tuhan mahu
serahkan ataupun izinkan dalam hidup kita, kita akan rasa lega. Percaya atau tidak, rasa syukur kita kepada Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita, dan kita percayakan hidup kita ini di bawah pimpinan Tuhan. Sebab itu kalau kita ada impian mau jadi ini, mau jadi itu, ataupun kita mau memulakan bisnis, kita mau memulakan apa-apa saja project-project kita, jangan lupa untuk menghadap Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya ada planning begini, saya mohon agar Tuhanlah yang memegang kendali ke atas semua ini. Sekiranya ini berkenan kepada Tuhan, pimpin saya supaya project ini berjaya. Sekiranya tidak, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada saya untuk tidak melakukannya. Sebab segala sesuatu perkara, kalau Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan, itu adalah sia-sia. Maka kita kena bersedia untuk mendengar apa kata Tuhan, daripada suara Tuhan itu boleh datang dalam berbagai bentuk. Satu, mungkin kita punya perjalanan untuk program ataupun project tersebut lancar dan kita tidak berat hati, kita senang untuk melakukannya. Dan yang kedua, segala perancangan itu tidak bertentangan dengan isi-isi firman Tuhan di dalam Alkitab. Begitu. So bagi kita sebagai seorang Kristen, kita harus selalu peka mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dan kita bagaimana kita mendengar suara Tuhan itu ialah apabila kita selalu menghadap Dia, berdoa, dan setiap waktu minta Tuhan yang menuntun segala program kita, segala perkara yang kita hendak lakukan. Oke, jadi terima kasih karena sudi mendengar perkongsian ini. Terima kasih.